laki perempuan yang bukan mahramnya tanpa lapis bisa tidak membatalkan wudu dengan syarat qala musannifu rahimahullah wal muradu bil mahram man haruma nikahuha li ajli nasabin aw radha'in aw musahharatin. Sedangkan yang dimaksud dengan mahram yakni orang yang haram dinikahinya karena ada hubungan kekeluargaan, ada tali nasab, ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan nasab, ya. Aw radha'in, atau ada hubungan susuan. Aw musahharatin, atau mertua batal, aw musaharat atau mertua tidak batal kita bersentuhan dengan ibu mertua, tidak batal kita bersentuhan dengan saudara sesusuan, tidak batal kita bersentuhan dengan masih ada hubungan nasab kekeluargaan. Nah, ini yang namanya mahram, yang namanya muhrim, yang biasa dibahasakan dalam bahasa Indonesia keseharian. Orang mungkin jarang menyebut mahram, yang biasa dipakai muhrim, kan? Sebenarnya muhrim itu orang yang berihram. Orang berihram haji atau umrah itu maksudnya muhrim. Orang yang memakai ihram haji atau umrah. Kalau mahram, orang yang haram kita nikahi. Akan tetapi kebiasaan keseharian ya umumnya di Indonesia, muhrim itu maksudnya mahram, maksudnya orang perempuan yang haram kita nikahi, ya. Nah, itu yang keempat, ya. Min ghairi ha'ilin yakhruju ma law kana hunaka ha'ilun fala naqadha hina idzin. Batalnya wudu seorang laki-laki yang menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya ghairu ha'il, dengan tanpa ada dinding, tanpa ada pelapis. Itu yang batal. Sehingga kalau ada dinding, ada pelapis, fala naqadha hina idzin, maka tidak batal wudunya. Ya, ada pelapis tidak batal wudunya. Nah, itu yang keempat. Nah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita semua, bahwa bersentuhan laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tanpa lapis, timbul tak timbul syahwat, hukumnya batal wudunya. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kalau di luar mazhab Syafi'i, ya, itu seperti Imam Maliki, bersentuhan kulit laki perempuan yang bukan muhrimnya sekalipun tanpa lapis tidak batal wudunya. Mazhab Syafi'i sekali lagi batal wudu bersentuhan laki perempuan yang bukan muhrimnya tanpa ada lapis dinding. Timbul tak timbul syahwat, batal wudunya. Nah, ini pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i. Adapun ada pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i, bahwa bersentuhan laki perempuan yang bukan mahramnya tanpa lapis bisa tidak membatalkan wudu dengan syarat
tidak sengaja dia menyentuh yang bukan muhrimnya, kita tersentuh, ya, kita tersentuh, tidak batal kita punya wuduk kita yang tersentuh. Yang menyentuh itulah yang batal. Kalau kita yang disentuh tidak batal, yang menyentuh yang batal. Nah, ini pendapat memang dhaif, lemah dalam kalangan mazhab Syafi'i, tetapi pendapat yang lemah ini bisa kita praktekkan sewaktu kita tawaf umrah atau tawaf haji, yang mana orang ramai berdesakan laki perempuan. Sangat memungkinkan kita bersentuhan kulit laki perempuan di saat tawaf ataupun di saat sa'i ke. Sedangkan syarat daripada tawaf diantaranya harus wajib suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Nah, sehingga boleh kita pakai pendapat mazhab Syafi'i yang lemah ini, ya, bersentuhan kulit perempuan laki tanpa muhrim, tanpa lapis, asal kita tidak sengaja menyentuh orang, kita yang tersentuh, kita tidak batal wudunya, tidak batal wudu. Nah, sehingga ya, ulama-ulama ashabus Syafi'i sebaiknya jangan terburu-buru bertaklid kepada mazhab Maliki yang tidak membatalkan wudu bersentuhan laki perempuan yang bukan mahramnya dengan tanpa lapis. Ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja bertaklid kepada Imam Maliki, ya, dengan tujuan supaya tidak batal wudu di waktu tawaf, sekalipun bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram dengan tanpa lapis. Tetapi ada segolongan ulama dalam ashabus Syafi'i berpendapat bahawa sebaiknya jangan bertaklid, sebaiknya masih dianjurkan kita berpegang ke pendapat mazhab Imam Hanafi sekalipun lemah, lebih baik ketimbang berpindah mazhab. Lebih bagus kita pakai, ya, pendapat mazhab kita sendiri sekalipun dhaif, sekalipun lemah, ketimbang bertaklid kepada mazhab yang lain yang dalam hal ini, dalam hal masalah bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram tanpa lapis, asalkan kita tidak sengaja menyentuhnya, tidak batal kita punya wudu. Tanpa syahwat tidak batal kita punya wudu. Ini yang kita pakai, ya. Kadang-kadang ini orang yang berhaji, yang umrah, langsung dipakai bertaklid ke mazhab yang lain. Sebaiknya kita pakai pendapat Syafi'i sekalipun lemah. Ini pendapat ulama ashabus Syafi'i. Pendapat ulama-ulama kita yang bermazhab Syafi'i lebih menganjurkan pakai pendapat yang dhaif dalam mazhab kita ketimbang berpindah mazhab. Seperti itu, ya. Selama tidak ada kesengajaan kita menyentuh, tidak batal, atau kita tersentuh tidak batal wudunya ni. Wallahu alam. Yaitu yang keempat terkait masalah perkara yang membatalkan wudu. Wal khamisu wa huwa akhiru nawaqidi mashu farjil adami batinil kaffi min nafsihi wa ghairihi dzakaran aw unsa saghiran aw kabiran hayyan